Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, baru saja tadi kita dengarkan bersama-sama lagu Sumba Tanah Marapu yang dinyanyikan oleh kelompok Magine Humba. Kenapa tiba-tiba Voice of Indonesia memutarkan lagu Sumba ini? Karena kita mau berbincang-bincang terkait ada satu kegiatan seru banget yang kalau Anda saat ini ada di Jakarta, menurut saya Anda harus datang ke sana. Dan mungkin bisa membawa buah tangan untuk dibawa ke tempat asal Anda atau negara Anda. Ada pameran tenun Sumba Barat Daya dilaksanakan di alun-alun Indonesia, Grand Indonesia pada tanggal 12 hari ini pertama kali hingga tanggal 15 Oktober 2023. Karena kalau pakai batik yang dikenakan saya itu biasa ya, tapi kalau pakai tenun Sumba ini pastinya menjadi satu hal yang sangat menarik dan nggak akan rugi deh untuk memiliki satu produk budaya yang sangat adiluhur. Dan terkait hal tersebut saya akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Margareta Tatimete. Ibu Margareta ini merupakan ketua panitia yang juga merangkap sebagai ketua Dekranasda dari Sumba Barat Daya. Dan langsung saja saya sapa. Halo Ibu Margareta, apa kabar? Baik Ibu. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Voice of Indonesia. Ini Ibu Margareta terlihat cantik pakai tenun Sumba atau gimana nih yang warna merah nih? Iya, tenun Sumba ini Mbak, Sumba Barat Daya. Karena di Sumba ada 4 kabupaten, kami ujung paling barat karena beda-beda. Jadi dari Sumba ada 4 kabupaten, tiap kabupatennya terutama di Sumba Barat Daya ini punya kekhasan dari tenunnya masing-masing, Bu. Iya benar Mbak. Oh, ini walaupun saya baru lihatnya baru setengah ya, tapi kelihatan warnanya cantik nih. Boleh dijelasin gak sih Bu kekhasan dari tenun Sumba Barat Daya dibandingkan dengan tenun-tenun yang ada di Sumba atau jenis dari tenun lainnya, Bu? Iya Mbak, memang bukan beda sama sekali, tapi ada misalnya motif ya, ini kuda. Seperti Sumba Timur juga ada kuda Mbak. Jenis tenun itu kan ada ikat, ada lambaleko. Kalau ikat itu kan dari benang putih di pewarnaan, nanti bermacam-macam warna. Terus kalau lambaleko itu Mbak, itu ditenun tapi warna benangnya sudah dari toko, tinggal ditenun saja, tinggal bentuk-bentuk motif-motif begitu. Oke, jadi perbedaannya itu adalah terletak di motifnya ya. Walaupun sama-sama dari ada yang gambarnya kuda gitu ya. Karena sebagai informasi kan memang di Sumba Barat, di Sumba khususnya dan juga di daerah lainnya itu memang banyak kuda ya Bu ya. Jadi itulah banyak mengangkat tema kuda gitu ya. Iya. Nah ini ada kegiatan apa nih Bu di Jakarta Bu? Boleh diceritain gak? Iya, kami ada pameran nanti mau bicara juga pameran tenun Mbak. Juga selain kain-kain tapi juga turunan. Jadi ada turunan dari tenun tuh ada dibuat tas, dibuat baju, dibuat ini aksesoris, ada sepatu. Jadi bermacam-macam Mbak. Oh oke. Seru banget. Nah ini dari tanggal 12 hingga 15 Oktober ini baru hari pertama ya Bu ya. Iya, iya. Ini yang ditampilkan ini adalah karya-karya dari para penenun perempuan ya Bu ya. Iya benar. Kalau di sana apakah ada penenun laki-laki juga nggak sih, penasaran? Kalau yang ikat Mbak, yang ikat ini biasanya kerjasama. Nanti yang menenun perempuan, perwarnaan perempuan, tapi yang mengikat itu biasanya laki-laki membantu Mbak. Ikat dengan rafia itu laki-laki membantu. Ya. Oke, jadi ada bagian dari kerjasamanya ya kalau untuk tenun ini ya.
Iya Mbak. Ini berasal dari daerah mana aja Bu untuk tenun-tenun yang dari Sumba Barat Daya ini? Apakah dari Oh, satu desa atau dari beberapa desa atau gimana? oh ya Mbak, kalau untuk Sumba Barat Daya itu kan ada 3 suku. Jadi ada suku Wejewa itu lebih kepada Lambaliko. Lambaliko tadi yang saya sampaikan di awal itu benang sudah yang berwarna, tinggal ditenun, Mm-mm. dibuat motif. Kalau yang Kodi, Kodi ini dia ikat Mbak, ada ikat, ada sulam. Yang ikat ini kan benang dasarnya putih, nanti ada pewarnaan, dan untuk membentuk motif-motif itu nanti diikat Mbak. Jadi motifnya macam-macam, ada kuda, ada rumah, ada mamoli, ada batu kubur, ada mata kerbau, dan macam-macam motif. Oke. Dan satu lagi Lora, Lora ini kan dia ya ada Wejewa, ada dia campuran ya, ada dari Kodi, ada kaitan kawin mawin. Jadi di situ dibuat ada motif ikat, juga ada motif lambaliko Mbak. Oh oke. Kalau yang Ibu Margareta pakai saat ini, apakah ini yang dari benangnya atau yang diikat Bu? Ini diikat Mbak, ini yang dari Kodi. Yang dari Dari Kodi suku ya? Kodi. Dari Iya. suku Kodi. Jadi kalau perbedaannya, apakah dari segi pembuatannya itu membutuhkan waktu yang lebih lama, yang mana Bu? Yang ditenun atau yang diikat Bu? Semua ditenun Mbak, hanya kalau Ditenun, ikat ya? karena ini masih proses. Kalau yang lambaliko itu kan beli benang di toko, benang kelos langsung ditenun Mbak, dia lebih Ya. cepat. Kalau yang saya pakai ini beli benang masih ada pewarnaan, apalagi kalau motifnya ini yang lambaliko Mbak, ini Mbak. Oh ini yang lambaleko ya? Lambaliko, iya. Terus ini yang ikat Mbak. Oh ini yang ikat. Jadi Bu kalau yang ikat tuh motifnya lebih bagus gitu ya Bu ya, lebih ramai gitu. Iya Mbak. Oh. Jadi ini penenun-penenun, jadi mereka hebat juga. Sekarang ini mereka berkreasi. Ini ada rumah, ada yang gambar naga, ada yang ini kombinasi apa ya, hewan-hewan, ada yang ayam. Gitu. Oh, keren loh Bu. Karena ini juga nih warnanya cantik banget ya, yang ini. Iya Mbak, iya. Oke. Nah ini saya penasaran, pasti butuh waktunya lama ya Bu ya untuk Proses menenun. bikinnya iya Mbak. Dan Proses sampai bikinnya lebih lama kalau yang ikat Mbak. berapa lama Bu? Misalkan untuk motif yang di belakang nih, yang ada 3-4 warna ini. Oh, ini bisa karena mereka bukan kerja seharian full ya Mbak, bukan. Oh. Mereka kan kebanyakan penenun kami masih sampingan, jadi bisa 1 sampai 2 minggu, 2 minggu lah. Kalau yang rumit banyak, ada yang disebut horas itu, jadi bermacam-macam warna, itu bisa 3 minggu Mbak, karena ikat, cuci, buka, ikat lagi, cuci, buka, begitu. Oh oke. Ini menarik banget sih, ternyata dari yang diikat-ikat dan dicelup, saya pikir kan, saya taunya cuma shibori ya. Ternyata ini bisa menghadirkan motif-motif yang bentuknya tuh betul-betul terlihat jelas gitu, kayak kuda ataupun juga rumah tadi atau naga ya. Iya. Wah, Iya. jangankan yang berkunjung ke Grand Indonesia ya, ini sayanya sendiri juga baru tahu nih kalau nggak dikasih tahu Ibu Margareta. Nah, terus Bu, kalau untuk pelestariannya atau mencari penenun tuh di desa sana atau di daerah Sumba Barat Daya itu ada kesulitan nggak sih Bu? Tidak, karena khusus Kodi dan Wejewa itu Mbak, di sana ini kan warisan nenek leluhur. Terus kain-kain ini bukan hanya untuk baju, tapi ada kaitan dengan adat. Jadi yang hampir tiap hari, misalnya kedukaan, terus belis ambil perempuan itu kan pakai kain. Jadi ada yang hari-hari mama-mama ya kebanyakan itu menenun. Jadi bisa dikatakan mata pencaharian mereka untuk selain untuk adat, juga mama-mama yang di kampung untuk isinya beli beras itu dengan menenun Mbak. Oh oke. Iya. Jadi memang
nggak terlalu sulit lah ya Bu, kalau ketika itu menjadi mata pencaharian juga gitu, tidak kesulitan untuk mencari pelestari dari tenun-tenun ini, karena kan banyak tenun-tenun tradisional itu yang kesulitan mencari regenerasinya Bu, karena anak-anak muda kan adanya yang nggak banyak juga ya yang suka nenun, lebih suka kerja misalkan di kantor gitu, atau hobinya justru yang lain. Kalau di sana nggak ada kesulitan seperti itu ya? Iya, iya Mbak. Oke, nah ini kalau untuk pameran Merajut Cinta Budaya pada Tenun Sumba Barat Daya ini, apakah ini dipamerkan saja atau bisa dibeli juga Bu? Bisa dibeli Mbak, bisa dibeli. Oh oke. Kalau untuk tenun mulai dari motif yang sederhana sampai paling mahal itu dari harga berapa Bu Margareta? Ini ada yang jenis selendang, ada yang lebih besar sedikit, ada yang bisa untuk rok, ada yang bisa untuk. Jadi mulai ada 200, 300, 500, 700, ada 1 juta, ada yang 1 juta lebih, ada yang sampai 2 juta itu apa Mbak? Dilihat dari kualitas. Karena kami di Kranasda mempunyai tugas bagaimana tidak sekedar ini mempertahankan, tapi meningkatkan kualitas dari kain tenun itu sendiri Mbak. Kalau kebiasaan mereka untuk adat itu yang penting cepat selesai, cepat jadi, atau mau jual cepat dapat uang. Karena kami juga mempromosikan keluar, sehingga kami berusaha untuk yang berkualitas Mbak. Karena kalau biasa-biasa kan ada yang luntur, nanonya tidak padat, pewarnaannya kalau ikat kurang bagus. Jadi kami ada pelatihan bagaimana untuk membuat kain tenun ikat yang berkualitas, yang dipakai juga nyaman. Karena ada yang cepat dengan tebal kayaknya Mbak, nggak nyaman. Tapi bagaimana dia dibuat tipis tapi dia lembut dan nyaman dipakai. Nah itu harganya lebih mahal karena bikinnya lama Mbak. Iya. Oke, jadi memang Dekranasda juga melakukan berbagai upaya-upaya ya untuk melestarikan dan juga membuat kualitas dari tenun Sumba Barat Daya ini menjadi semakin terdepan. Kalau untuk import sudah ekspor Bu, maksudnya ekspor apakah sudah pernah dilakukan juga? Kalau untuk kami ekspor belum, tapi untuk pesan-pesan ke Jakarta sudah. Kami juga menjalin ada mereka desainer yang mereka harus warna begini, motif begini. Itu kami baru memulai Mbak. Dan kami juga Dekranasda Mbak mendapat program dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan, program PKW, pelatihan kecakapan wirausaha. Kami memilih tenun Mbak. Jadi kami mencari kan karena ada rentang umur antara 15 sampai 25. Di situ mencari anak-anak yang drop out, putus sekolah, anak-anak muda, kami dengan pelatihan menenun Mbak. Dan nanti kami dampingi, kami bina, dan bukan hanya sekedar menenun, tapi bagaimana meningkatkan kualitas tadi Mbak. Jadi berusaha untuk ada regenerasi anak-anak muda. Sejauh ini seperti apa antusiasmenya Bu? Kami kalau yang dari Kodi bagus Mbak, kan 2 tahun lalu kami 50 orang dan mereka bisa menenun, hanya memang namanya pemula ya Mbak ya, tapi kami dampingi terus. Dan kemarin juga kami pelatihan kualitas tuh mama-mama yang sudah bisa menenun, bagaimana menenun yang bagus dan berkualitas. Jadi kami pesan juga untuk anak-anaknya tetap diajar meskipun mereka sekolah, supaya ada regenerasi Mbak. Dari misalkan tidak bisa apa-apa gitu ya, sampai bisa berhasil menenun tuh rata-rata anak di sana butuh waktu berapa lama Bu Margareta? Kemarin 2 bulan itu bisa Mbak, 2 bulan. Kayaknya memang ya namanya baru belajar ya Mbak ya, tapi didampingi terus. Ya lumayan lah, paling dari sekian orang memang tidak ada sesuatu yang sempurna ya Mbak ya, nggak mungkin 100%. Dari 50 bisa 20. Dan kalau misalnya hasilnya kayak seperti kemarin, hasilnya kurang bagus, jadi kami bikin turunan Mbak, bikin aksesoris, anteng, bikin tas, jadi tidak terlalu kelihatan. Kalau ini sebenarnya kalau orang yang tahu ini namanya belum bagus, tapi dia jadi tas, jadi yang kecil-kecil Mbak, jadi ada turunannya, jadi sehingga ada nilainya Mbak. Oke, baik. Tapi Bu, kalau Ibu sendiri selama di Kranasda ini memberikan pelatihan ya, apakah memang
harus punya apa ya, semacam keahlian, atau memang selama mau belajar pasti bisa aja nenun, atau harus punya semacam gifted gitu Bu? Kayaknya niat, dan saya merasa Mbak ini seperti karena warisan ya, dari mamanya bisa, anaknya itu kebanyakan bisa nih Mbak. Ada niat, yang ada niatnya kami mendaftar, mau ada pelatihan, ada sekolah, mau tidak ya mereka yang mau belajar Mbak, dan bisa. Hanya hasilnya kan belum sempurna, jadi perlu pendampingan Mbak. Jadi mungkin karena melihat dari orang tuanya yang sebelumnya, jadi sudah terbiasa gitu ya Bu ya, tinggal melakukan. Iya Mbak. 2 bulan juga sudah bisa. Oke, nah ini selain pameran juga ada kegiatan-kegiatan lain ya, seperti gelar wicara ya? Iya Mbak, iya. Ini apa aja yang diangkat Bu? Ini tentang sebentar Mbak. Jadi tentang tenun ya Bu? legalitas kepemilikan nanti ya Mbak ya, karena tadi seperti saya sampaikan itu ada 4 kabupaten. Itu memang misalnya seperti Mamoli ini kan banyak ditiru ya Mbak ya. Jadi kami berusaha untuk bagaimana hak kekayaan intelektualnya ya Bu Margareta ya, untuk bisa didaftarkan ya. Oke. Iya Mbak. Oh, tadi motif apa Bu yang suka ditiru Bu? Ini bukan ditiru ya Mbak ya, yang kami mulai dari Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, itu ada Mamoli hampir sama. Tapi ini kuda ya Mbak ya, kuda. Itu kan sekarang di Jawa sudah ada yang ya akhirnya kan sepertinya di Jawa ada juga motif-motif itu, karena kami belum paten ya Mbak ya, harus dipatenkan ya supaya jangan diciplak. Oke, baik. Kemudian juga ini ada kegiatan lainnya tuh yang keren menurut saya, ini ada penampilan tari dan lagu Sumba ya Bu ya? Iya Mbak, iya. Untuk menunjuk supaya mengenal ya, karena budaya itu ada kaitannya dengan pariwisata. Kalau kami tidak mengenalkan kepada dari luar Sumba, kami paling tidak ke tingkat nasional untuk Sumba itu ternyata ya, selain tenunnya ternyata ada budaya-budaya yang harus mereka ikuti Mbak, mereka ketahui, dan nantinya kami berharap mereka bukan hanya melihat tenunnya tapi untuk datang di Sumba. Oke, baik. Minimal bisa datang dulu ke kegiatannya dan ikutan nari-nari boleh ya Bu ya? Iya, Mbak. Oke, baik. Mungkin harapan untuk kegiatan ini Bu? Ya, harapannya kami misalnya ada yang menyukai produk-produk ini kan dari beberapa UMKM Mbak, bisa berkelanjutan. Halo? Iya. Halo? Iya Bu Margareta. Oh saya pikir ini. Iya, kami harapkan karena ini kan untuk selain kami melestarikan, menjaga dan membantu UMKM Mbak, semoga dengan produk-produk dari UMKM ini bisa disenangi bukan hanya kami dari Sumba tapi di luar Sumba, sehingga untuk kesinambungan mereka menambah ekonomi dan budaya Sumba yang tadi kami punya alat, nanti kalau ada mungkin belum di ini ya, itu alat meskipun mereka tidak sekolah Mbak, jadi yang dari mama-mama sebenarnya tidak mudah untuk menenun mengikat, tapi mereka pandai menghasilkan karya yang luar biasa. Dan untuk musik itu ada satu nama apa namanya, dengga itu Mbak, itu kayu di ada beberapa senar, dan ini orang yang tidak sekolah, jadi musik bisa nama alat musik lokal yang membuat ini orangnya tidak sekolah Mbak. Nanti bisa datang teman-teman kami seniman-seniman ya, betul, kami seniman-seniman dari Sumba Barat Daya akan memainkan musik ini Mbak. Nah ini penting nih, karena saya sendiri juga dari namanya aja saya baru dengar nih Bu Margareta nih. Nanti pendengar yang saat ini juga mendengarkan nih, boleh juga kalau penasaran bisa langsung datang ya
karena bisa melihat langsung alat musiknya seperti apa. Apalagi ini alat musiknya tuh betul-betul dari masyarakat setempat, karena dibuat langsung oleh masyarakat setempat ya Bu ya, tanpa punya latar belakang musik apa-apa, tapi bisa menciptakan ritmis dan juga nada yang begitu indah gitu ya melalui alat musik tersebut ya. Iya Mbak. Baik, Ibu Margareta, mungkin terakhir ada closing statement yang ingin disampaikan Bu? Ya Mbak, kami yang pertama ya terima kasih yang di Grand Indonesia sudah memberi kami tempat, dan kami terima kasih kepada pemerintah sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan ini, dan kami berharap dengan pameran ini kami dikenal, dan bukan hanya kami yang mencintai, tapi yang menonton juga mencintai apa yang kami tampilkan Mbak, untuk merajut kehidupan selanjutnya. Oke, baik, merajut kehidupan selanjutnya. Kalau menurut saya ini juga harus banget datang, karena kalau mau ke Nusa Tenggara Timur, mau ke Sumba Barat Daya itu kan cukup jauh ya Bu ya, kalau dari Jakarta ya. Jadi minimal kalau belum bisa datang sana, bisa datang dulu ke pameran ini, bisa melihat seperti apa tenun-tenun tradisionalnya, kemudian ada alat musiknya juga, ada diskusinya juga, kemudian juga ada tari-tariannya, jadi lengkap banget. Sebelum nanti selesai ya Bu ya, semuanya berbondong-bondong datang ke pameran tersebut ya. Iya, terima kasih Mbak. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Margareta Tati Mete. Sukses terus untuk kegiatannya, dan ikut senang, ikut bangga bahwa banyak yang sangat peduli terhadap produk budaya Indonesia, terutama, dan salah satunya adalah tenun, yang mana ini dihasilkan oleh perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang jauh di ujung sana. Sekali lagi terima kasih dan salam sehat. Salam sehat Mbak. Terima kasih. Voice of Indonesia.